menebalkan mielin versinya Mas Tio tadi sebenarnya seperti apa sih Mbak? Itu dia. Caranya itu. Jadi yang ini memang luar biasa ya, caranya dia itu mencari gitu kan. Dia dalam situasi ini kan sekitar tahun 2010 ya. 2010 ya mungkin jurnal-jurnal kesehatan juga belum seperti sekarang yang googling aja gampang gitu kan. Tahun-tahun itu kan ya mungkin masih sangat terbatas dan penelitian ke sana pun masih sangat terbatas. Sehingga dia tuh mencari dari kata kuncinya mielin. Mielin, dia cari tahu dulu mielin ini apa. Baru dia sampai, oh mielin. Dia coba dengan bovine myelin, dia beli bovine myelin, ada dari mungkin dia import gitu, hanya untuk dia pikir kasih bovine myelin anaknya, otaknya nanti myelin jadi tebel gitu kan. Itu kan sama, itu sangat naif. Seperti kita pengen membuat otak kita bertumbuh dengan modal makan gulai otak dari restoran Padang. Otak masuk otak. Itu nggak bisa, nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi dia sampai pada pemahaman, oh ternyata si penebalan myelin ini harus jadi pathway-nya itu harus melalui sintesa kolesterol, memerlukan bahan baku kolesterol dan protein, dan itu hanya bisa dari dalam otak. Nah, berarti dia sampai juga dia pada pemahaman, oh ternyata otak manusia itu enggak mesti glukosa. Asupan otak kita itu enggak mesti glukosa. Glukosa itu kan dari karbohidrat. Yeah. Ternyata ada namanya keton. Nah, otak manusia itu lebih memilih keton kalau mau terjadi in situ kolesterol tadi, in situ biogenesisnya si kolesterol itu dia butuh bahan bakunya keton. Nah, jadi setelah dia tahu, dia cari tahulah tentang keton. Keton ini apa? Kalau dalam istilah medisnya itu beta hidroksibutirat kimianya ya. Jadi beta hidroksibutirat ini adalah bahan baku otak untuk bisa dia bertumbuh dan pada akhirnya akan melakukan sintesa kolesterol untuk penebalan myelin. Jadi otak yang bisa melakukan itu, bukan kita dari luar gitu, dari makanan. Nah, jadi dari situ Mas Tio bilang, kalau begitu gimana cara mendapatkan keton? Apakah harus dari makan? Keton dimakan? Enggak bisa. Nah, baru dia masuk cari lagi jurnal-jurnal, ada jurnal tentang epilepsi. Mereka itu jurnal epilepsi. Jadi keton itu cuma bisa diperoleh di dalam tubuh kita, jadi diproduksi oleh tubuh kita sendiri, ketogenesis, dalam dua kondisi. Dalam kondisi kelaparan, yang kedua dalam kondisi diabetes. Nah, pada orang diabetes itu keton muncul, tapi kalau saat itu terjadi itu mereka mengalami ketoasidosis. Bahaya dong. Bahaya. Jadi ini dicoret. Nggak mungkin memposisikan Mas Alif untuk diabetes. Nah, nggak masuk akal. Jadi dia coret itu fokus pada kelaparan. Dari kelaparan dia ketemu jurnal tentang kelaparan. Oh, dalam kondisi kelaparan itu terjadi pada saat perang. Ngeri juga, pada saat perang dan pada saat pandemi. Masa sih gitu loh, untuk membuat anaknya mendapatkan keton harus dalam kondisi perang? Nggak normal dong. Itu bukan satu yang wajar. Dia masih cari terus. Akhirnya ketemu juga bahwa puasa ini itu juga dilakukan atas anak-anak sebagai terapi bagi anak-anak yang mengalami epilepsi. Karena dengan mereka melakukan puasa itu ada muncul keton. Nah, keton inilah yang membuat ada kayak di
otak mereka itu jadi terregulasi. Nah, memang epilep kejangnya itu jauh berkurang. Nah, dari situ, tapi itu kan keton hadir lagi-lagi di kondisi istimewa. Dipuasakan anak-anak itu demi mendapatkan keton karena mereka kejam. Sementara Mas Tio butuh ketonnya. Memang Mas Alif masih kejam saat itu. Dia butuh keton sehingga dia sampai pada pertanyaan berikutnya, kalau saya pengen ada keton tiap hari, setiap saat, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Nah, baru dia muncul dengan yang berikutnya. Satu, saya harus menormalkan starvation. Gimana cara menormalkan kelaparan? Karena dia butuh keton buat anaknya from now until forever. Jadi kan indefinite time. Bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, untuk seterusnya dong. Iya. Ya kan? Nggak mungkin dia sebulan ini dia kasih keton anaknya dapat nih, karena dia puasain anaknya. Habis itu stop, kejang lagi dong. Nah, jadi dia bilang PRD yang pertama adalah bagaimana menormalkan starvation. Kenapa dibilang harus menormalkan starvation? Karena kondisi kita sekarang ini, di dalam kondisi kita sekarang, nggak ada orang yang starvation. Kelaparan itu kayaknya anomali banget, ya nggak? Makanan di mana-mana. Karena kita kan istilahnya obesogenik eranya kelimpahan makanan. Ya kan? Ini saya gini aja kita bisa manggil. Iya, nggak usah keluar, nggak usah jalan. Kita main jempol aja datang makanan, ya kan? Jadi dalam situasi yang kayak ya di 2010 belum ada istilahnya pengantar makanan delivery gitu ya. Itu aja udah satu hal aneh, ada orang yang kelaparan. Tapi demi dia mendapatkan keton, dia harus menormalkan kelaparan. Jadi dia sampai pada kesimpulan, keton ini adalah sesuatu yang normal terjadi di zaman dulu. Kita sekarang menggunakan glukos karena makanan kita itu karbo. Makanan pokok kita adalah karbo. Mas Tio berpikir, kalau kita butuh keton dan keton itu harus dicapai dalam kondisi puasa, baru dia tahu kemudian, oh keton ini baru muncul di saat tangki glukos itu tidak ditemukan melebihi jumlah yang bisa batas tolerable gitu ya, sehingga insulinnya tidak tercetus. Ini kaitannya adalah kapan keton itu ada? Kalau insulin kita nggak spike. Kapan insulin? Setiap insulin spike, pembakaran atau produksi keton itu kan stop. Karena itu kan hasil pembakaran lemak, keton kan. Jadi yang Mas Tio cari adalah, kalau begitu saya nggak boleh sampai terjadi insulin spike. Dengan makanan kita yang full karbo, mungkin nggak kita menghindarkan insulin spike? Nggak mungkin. Itu insulin kita udah pasti muncul pada saat ada karbo masuk ke tubuh kita, otomatis enzim kita itu akan langsung berfungsi gitu ya. Kita bicara nih sekarang tentang makronutrisi. Jadi saat itu Mas Tio belum paham tentang ketofastosis, tapi dia sudah tahu, dia mencari keton untuk bahan baku energi anaknya, untuk otak anaknya. Karena dia kan cuma mau otak anaknya diisi keton supaya si otak bisa melakukan in situ biosintesis, ujungnya menebalkan mielin. Kita nggak boleh lupa itu. Jadi tujuan Mas Tio untuk mencari penebalan mielin ini seperti mercusuar. Anggaplah ya, ini udah ada mercusuar. Pokoknya PR gue adalah menebalkan mielin.
dia masih di jauh sana. Jadi dia tuh keliling-keliling ke kiri, ke kanan, kebuang kemana-mana, jatuh bangun. Tetap ini semua harus matching dengan tujuan akhir dia, menempelkan myelin. Saat itu belum terjadi, dia nggak bakal stop. Nah, ini yang terjadi dari satu titik. Mas Tio mendapatkan petunjuk ke titik yang berikutnya, ke titik berikutnya, sampai itu menjadi gambaran yang utuh. Dia udah tahu keton is the answer. Jawaban itu adalah keton. Sampai juga dia pada kesimpulan, oh, keton itu adalah the missing link. Orang zaman dulu, fisiologi zaman orang masih yang hidup di saat bumi ini sangat liar, yang nggak ada tempat tinggal, nggak ada kulkas apalagi, udah nggak mungkin. Belum ada teknologi yang cukup, yang orang harus makan, orang baru bisa makan kalau dicari makan. Artinya hunter and gatherer, ya kan? Di fase orang berburu. Ini yang paling mudah kita lihat adalah pada saat hunter gatherer phase gitu ya, zaman itu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Mereka cari makan dalam keadaan perut kenyang atau perut lapar. Buat Mas Tio, kehadiran keton ini wajib karena menebalkan myelin. Terus dia harus terjadinya pada saat starvation. Berarti dia harus menormalkan starvation. Pada saat dia mau menormalkan starvation, dia harus berkiblat kepada satu patokan. Dan dia lihat sekeliling. Ada yang perutnya segini, itu yang mau ditiru. Pernah gak dia mengalami starvation? Coret. Orang yang terus makan, gak usah jauh-jauh yang perut segini. Saat itu terjadi, masih beratnya 114 kilo. Ya kan? Dia berkaca pada diri dia sendiri. Dia boleh dibilang dengan berat 114 kilo. Kapan dia terakhir merasakan lapar? Jadi, starvation tidak mungkin ditemukan secara normal di kondisi manusia sekarang. Inilah yang membuat Mas Tio membongkar, dia cari tahu tentang ancestral lifestyle. Dari situ dia berkenalan dengan ancestral lifestyle, dia cari terus jurnal-jurnalnya. Orang zaman dulu tuh kayak apa sih? Kalau orang zaman dulu itu sama kayak dia dengan seberat 114 kilo, yang dia pagi makan nasi uduk, siang dia makan lagi, sore dia makan lagi, sebelum tidur makan. Sebelum tidur dia pulang kantor jam 9, jam 10, ada mie dok, dia pesan lagi jam 11 malam sambil nonton. Kalau itu yang dilakukan oleh orang zaman dulu, Mas Tio berpikir mestinya kita udah punah. Ya, mestinya manusia udah punah. Tapi kenyataannya nggak punah tuh, kita berevolusi kan. Nah, jadi buat Mas Tio, ini pasti ada sesuatu yang membuat orang zaman dulu yang mereka hidup di alam liar bisa survive, bisa bertahan, yang kita nggak punya. Apa itu? Nah, baru dia masuk kepada fase dia jadi memahami tentang ada fase pagi, siang gitu ya, pagi sampai sore, dari sore sampai ke malam, dan malam, proses malam menuju ke pagi. Akhirnya membawa dia pada pemahaman tentang ancestral lifestyle itu harus dipetakan. Karena kita nggak mungkin nyomot gaya hidup ancestral cuma di paginya doang. Kan mereka hidup. Jadi bagi Mas Tio gini, oke, saya harus hakul yakin ancestral lifestyle kita itu adalah ketosis. Karena nggak ada tukang makanan, nggak ada yang masak nasi pakai magic jar, belum ada listrik. Logikanya, mereka pakai apa energinya? Karbo.
please deh. Bisa nggak kita makan pagi jam 7 sampai jam 3 kita masih bisa begini nih ngobrol kayak gini? Yang ada berantem. Ya kan? Emosi tinggi dong. Karena butuh gula. Kenapa seperti itu? Karena otaknya kekurangan makanan. Nagih. Dan inilah ya, maksudnya jumping kepada kita pemahaman kita sekarang di ketofastosis adalah, maka kalau orang ketofastosis itu ya, ketofastosis warrior, mereka filosofi makannya berbeda. Kita makan untuk hidup. Oke? Sementara yang di luar versi kita, mereka itu cenderung hidup untuk makan. Walaupun niatnya tidak begitu. Tapi mereka terpaksa harus makan terus-menerus demi membuat otak mereka satisfied. Happy. Karena coba-coba bikin otak kita ngambek. Anak Siti itu salah satu buktinya. Begitu otaknya nggak ada hubungan, langsung lumpuh. Itu kondisi ekstrim Siti. Tapi kita nggak. Apa yang terjadi sama orang zaman sekarang? Kalau otaknya kurang asupan, yang terjadi apa? Emosi tinggi, pingsan, lemes, ya kan? Yang istilah gula darahnya drop. Terus dia isi makanan, gula darahnya jadi ketinggian. Karena mereka itu nyocokin buat otak. Sebenarnya otak kita itu harus diperkenalkan dengan tangki bensin kita. Inilah yang membuat Mas Tio dengan dia mengikuti jalur cara gaya hidupnya orang zaman dulu, manusia zaman dulu di alam liar, sampai dia pada kesimpulan, oh, manusia saat itu punya cadangan energi di dalam tubuh dia yang diakses oleh otaknya, yang membuat dia masih bisa bergerak, berpikir, mau dia memecahkan persoalan di zaman itu, berburu. Emang berburu nggak pakai mikir, ya kan? Emang kalau kita ketemu macan nggak pakai keputusan hasil pemikiran, walaupun sepersekian detik, ya kan? Kalau prefrontal cortex mereka nggak normal, nggak sehat, mustahil orang zaman dulu itu bisa menghindar dari macan, dari binatang-binatang predator. Karena dia harus punya gesit gitu ya, keputusan cepat kabur. Kan istilahnya fight or flight. Itu model manusia zaman dulu. Kalau kita kan punya segala macam pengamanan kalau sekarang, ya kan. Tapi kalau zaman dulu begitu, dia pergi keluar. Jadi Mas Tio dengan dia memetakan, dia jadi ngerti. Oke, apa yang dilakukan orang zaman dulu kalau dia lapar? Mas Tio pikir nggak mungkin ada sarapan pagi. Makanan dari mana? Makanan yang ada udah pasti dihabiskan saat itu. Nggak ada kulkas. Kalaupun ada mungkin, ya kita bicara winter. Ya, kalau aku inget, aku tuh suka nonton, suka baca yang Little House in the Prairie itu, on the Prairie, yang si Laura Ingalls. Itu kan dia, ibunya menggambarkan, itu kan zaman-zaman dulu juga ya, walaupun tidak sedulu yang kita bicarakan ancestral lifestyle. Mereka pada saat winter, mereka membekukan daging, membekukan segala macam. Itu pasti dilakukan oleh ancestral lifestyle kita. Tapi kan itu nggak bisa. Bagaimana di saat di luar musim dingin? Kan mereka harus berburu kan. Nah, saat itu Mas Tio membayangkannya. Berarti mereka ini berburu dalam keadaan perut kosong. Ya kan? Nggak ada yang sini. Ini rotinya. Nih bubur ayamnya, nasi uduk, baru berburu. Ini nih teh kamu, teh dengan gulanya banyak banget gitu kan. Itu kan nggak ada. Nah, kenyataannya mereka lincah tuh, kuat tuh. Padahal apa kata orang zaman sekarang? Mau ke kantor di Jalan Sudirman aja nggak pakai makan, sampai kantor pingsan.
Lucu nggak? Nggak pakai kabur-kaburan dari macan loh. Nggak pakai ngangkat-ngangkat tombak. Cuma ngangkat tasnya tuh, paling cowok-cowok mungkin bawa HP-nya doang. Itu bisa pingsan kalau nggak makan pagi. So, dari situ kan masih ambil kesimpulan nggak bener. Pola zaman sekarang nggak bisa saya tiru. Jadi dia lihat, oke, apa yang dilakukan orang zaman dulu? Dia berburu dari pagi, bergerak saat matahari. Saat matahari muncul, mereka bergerak. Karena kan kegelapan hutan, mereka butuh cahaya. Jadi otomatis yang bisa dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu adalah di saat hari terang, pembagian waktu bagi mereka, hari terang atau hari gelap. Gitu kan? Nah, itulah yang terjadi. Mas Tio memetakan orang ini dia berburu / bekerja dan berpikir semua terjadi di jendela pagi saat matahari ada dan dalam kondisi puasa. Terus mereka pakai apa kalau bukan pakai keton? Itu dia kuncinya. Apakah normal orang dengan keton saat itu? Sangat normal. Setiap orang keton. Iya, benar. Terus kalau sampai ada nih terselip satu gitu, yang aku nggak mau pergi, aku kalau nggak dikasih makan dulu pagi aku nggak bisa. Ya udah mati duluan, ya kan? Udah, dia pasti akan terseleksi secara alamiah, ya kan? Jadi keton itu adalah satu energi yang alamiah, fitrah. Nah, berarti Mas Tio ikutin. Oke, berangkat. Apakah mereka dapat makanan? Untung-untungan. Bisa dapat langsung, bisa nggak dapat juga sampai besok. Inilah kuncinya. Di saat mereka itu tidak punya kepastian makanan, kapan didapat, kenapa mereka bisa survive terus? Kalau bukan ada sesuatu di tubuhnya dia yang mencukupi keperluan otak. Kita nih makan cuma untuk otak. Jangan salah. Orang yang tidak mau memikirkan bahwa otak dia butuh makanan, tapi dia tidak, arti gini, dia belum meyakini keton itu sesuatu yang fitrah. Problemnya itu banyak. Pertama, dia harus terus menjaga supaya otaknya kenyang, konstan. Sementara diperoleh dari makanan, mengandung karbo, karena glukosa kan. Pada saat karbo itu masuk ke tubuh kita, yang diambil untuk keperluan otak, itu cuma berapa yang terpakai di otak. Sementara makanan yang dimasukkan ke tubuh kita, jumlahnya selalu lebih. Disinilah nggak matchingnya gitu ya. Kalau kita memaksakan karbohidrat sebagai makronutrisi esensial. Ini saya udah balik lagi ke makro, nanti aja tuh ya, makronutrisi esensial. Kita bicara dulu dengan cycle-nya orang zaman dulu ya. Akhirnya katakanlah orang-orang zaman dulu itu, kita balik lagi nih ke kisah manusia liar, zaman liar itu. Mereka dapat hewan buruan 2 atau 3 rusak gede. Klan mereka misalnya ada 10-20 orang. Nah, apa yang mereka lakukan? Hewan itu langsung dimakan di tempat atau dibawa dulu? Makan di tempat berarti singa apa semua juga ngikut ngeliatin dong. Iya kan? Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Ada dia dong ikut tadi makan juga, ya kan? Jadi hasilnya mereka itu kalau merasa udah cukup perburuan mereka dan waktu sudah tidak memungkinkan, begitu matahari udah condong aja ke barat, mereka sudah harus memperhitungkan kita mau stay di mana malam ini. Insting mereka menyuruh mereka untuk segera menuju satu titik aman. Biasanya gua atau apapun. Akhirnya mereka begitu dapat hewan buruan, dapat atau tidak dapat, kalau udah matahari condong ke barat, berarti mereka punya waktu sempit
untuk bisa mencapai tempat aman. Ya kan? Ini masih dalam keadaan kosong loh perutnya. Sampai sore hari itu. Masuk dia ke gua, dapat tempat, mereka relax. Apakah terus mereka masih sibuk ngomongin kamu sih tadi itu jadi lolos begini? Ya enggak. Atau enggak, yang tadi hampir diterkam, dia udah leya-leya lagi. Dia udah penuh syukur gitu loh. Ya Allah, untung banget nih gue udah selamat nih. Yang ada mungkin mereka saling ucapin terima kasih. Makasih ya bro, tadi lu timpuk itu gitu kan. Jadi dia bisa kabur. Itu loh, stres saat itu hampir ketangkep, hampir diterkam predator. Selesai persoalannya itu. Mereka liatin udah ada gua, dia bisa istirahat. Dia ngasoh, itu dia udah hilang stresnya. Karena mereka sifat stresnya seperti itu. Nggak ada stres untuk 10 hari, apa untuk hari esok, dan apalagi sampai kita katanya tahun 2023 mau masa kegelapan resesi. Gitu kan. Nggak ada. Iya kan, resesi terus kita panik sendiri sekarang kan. Itu nggak ada. Di zaman itu nggak ada. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.